Semangat pagi, adik-adik siswa PKBM Tunas Baru, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan kami, tutor PKBM Tunas Baru, dalam channel YouTube kesayangan Anda. Sebelum saya lanjut, saya berharap kalian tetap semangat dan fokus untuk memperhatikan semua informasi yang disampaikan berikut ini. Selamat. Baik adik-adik siswa sekalian dimanapun kalian berada, semangat pagi semuanya. Jumpa lagi kita dalam channel YouTube ini dalam pembelajaran di PKBM Tunas Baru. Semoga kalian pada sehat ya dan tetap semangat. Kali ini saya akan memberikan pelajaran atau materi pelajaran sejarah Indonesia dengan tema menyongsong era kemajuan. Menyongsong era kemajuan. Tema ini saya pilih, kita tetapkan di PKBM Tunas Baru sesuai dengan kebutuhan dari adik-adik sekalian. Ya. Ketika selesai sebentar, kalian akan diperhadapkan dengan situasi ini. Ya, bagaimana menyongsong era kemajuan. Oleh karena itu, sudah mulai dipersiapkan dan kali ini kita akan mempelajarinya di materi sejarah Indonesia. Ya. Saya berharap adik-adik bisa fokus ya, semangat, jangan mendua ya. Maksudnya melakukan kegiatan yang lain sambil menonton video ini, ya, menonton channel YouTube kita. Selanjutnya kita akan lihat apa saja daftar isi dari modul yang nanti kita akan pelajari ya. Modul ini terdiri dari 3 unit, ya, 3 bab ya. Namun pada semester ganjil ini kita hanya mempelajari 2 bab saja ya, atau 2 unit. Yang pertama menuju kedaulatan pangan, ini ya, unit pertama, yang terdiri dari 3 materi. Kemudian ada latihan unit ya, halaman 13, kemudian ada penugasan. Ini jangan lupa ya, setiap unit, setiap bab ada latihan soal, ada penugasan. Kemudian yang kedua atau unit kedua atau bab 2, transformasi kendaraan membuka potensi pariwisata ya, ada di halaman 16. Kemudian uraian materinya ada 4 ini ya, ada 4. Kemudian seperti pada unit 1 ada juga latihan soal maksudnya. Kemudian ada penugasan ya. Jadi 2 unit ini yang akan kita pelajari ya. Kita pelajari di semester ganjil ini ya. Berikut adik-adik sekalian, kita akan masuk pada petunjuk penggunaan modul ya. Walaupun nanti ini akan ada di modul, adik-adik sekalian yang bisa di-download di deskripsi channel di bawahnya saya akan sematkan.
Namun saya akan bacakan supaya mempertebal pemahaman adik-adik dalam menggunakan modul ini. Yang pertama, Anda dapat mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang berurutan atau tidak. Bisa dipelajari secara lepas, terpisah atau berdiri sendiri. Jadi jelas sekali ya kalimatnya. Yang kedua, jangan memaksakan diri untuk segera menyelesaikan pembelajaran pada modul ini. Jika fokus sedang terganggu karena hal lain, sebaiknya dihentikan sejenak mempelajari modul ini dan silakan mengulang atau melanjutkan kembali ketika Anda sudah siap untuk belajar kembali. Jadi kalau bosan, jenuh, ya, capek, jangan terus menyelesaikan atau belajar modul ini, ya. Hentikan sampai nanti semuanya normal. Yang ketiga, catat materi. Catat materi yang penting untuk memudahkan mengingatnya. Ada juga yang perlu dicatat yang menurut Anda materi itu sulit atau belum Anda mengerti, ya. Untuk selanjutnya ditanyakan kepada tutor atau orang lain yang bisa memberikan penjelasan, ya, paham tentunya, atau bisa ambil dari sumber lain seperti internet, ya, bisa googling, medsos dan sebagainya. Yang berikut, setiap unit modul dilengkapi dengan penugasan dan latihan. Nah, ini perhatikan ya. Jadi tiap bab ada penugasan, ada latihan. Penugasan diharapkan mampu membantu Anda untuk memahami modul ini. Jadi harus dikerjakan adik-adik. Latihan menjadi salah satu alat mengukur kemampuan Anda dalam memahami isi modul. Jadi ada soal, kemudian ada tugas. Latihan soal untuk mengukur sejauh mana kalian memahami isi modul. Kemudian Anda diminta untuk menilai penugasan maupun latihan yang sudah Anda kerjakan secara mandiri. Tentu sesuai dengan kriteria dan mencocokkan dengan pembahasan yang tersedia pada modul ini. Setelah itu Anda dapat mengkonfirmasi hasil penilaian tersebut dengan tutor Anda. Jadi maksudnya Anda bisa menilai secara sendiri soal atau latihan yang Anda telah buat di dalam modul ini. Walaupun nanti akan dikonfirmasikan penilaian tersebut dengan tutor. Kemudian yang terakhir, Anda diharapkan menguasai minimal 70% materi modul ini. Jika pencapaian Anda masih kurang, maka Anda dapat mengulangi mempelajari modul ini. Selamat mempelajari modul ini. Selanjutnya, kita akan melihat tujuan pembelajaran. Setelah membaca dan mempelajari modul menyongsong era kemajuan, Anda diharapkan mampu, ya, pertama, menjelaskan berbagai perubahan di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini dalam bidang pertanian, transportasi, serta pengaruh perkembangan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, menyusun peta perubahan dalam bidang pertanian, transportasi, dan teknologi informasi di daerah atau di sekitar tempat tinggal Anda berdasarkan hasil pengamatan dan referensi yang relevan secara kronologis, ya, atau berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga, ini mengidentifikasi berbagai kebijakan atau perilaku masyarakat terkait bidang pertanian, transportasi, dan teknologi informasi. Yang keempat,
memprediksi perubahan di bidang pertanian, transportasi, dan teknologi informasi di masa depan berdasarkan fakta atau kondisi saat ini. Yang kelima, memahami alasan di setiap perubahan yang terjadi di bidang pertanian, transportasi, dan teknologi informasi sehingga mampu menyesuaikan diri dan menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan di masa depan. Jadi ini 5 tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari, ya, harus dicapai pada modul ini. Ya. Adik-adik sekalian, yang berikut adalah pengantar modul. Ya. Pengantar modul. Anda disuruh membandingkan kondisi 5 atau 10 tahun yang lalu. Ya. Apakah sudah berubah atau Anda mengamati kendaraan. Ya. Kendaraan yang melintas di rumah Anda 5 atau 10 tahun yang lalu. Apakah ada perubahan, apakah ada peningkatan, apakah ada yang bertambah. Kemudian mungkin Anda akan mendapatkan kenyataan 5 atau 10 tahun yang lalu. Di sekitar rumah Anda masih banyak terdapat tanaman yang saat ini sudah berubah menjadi rumah tetangga Anda. Ya. Jadi kalau 5 atau 10 tahun masih hutan, masih rumput, sekarang sudah berubah menjadi rumah tetangga atau rumah tinggal. Begitu juga lalu lintas. Dulu masih didominasi, 5 atau 10 tahun yang lalu masih didominasi oleh angkutan umum. Sekarang sudah banyak orang yang memiliki kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Kemudian ditanya lagi, selain itu apalagi yang Anda dapatkan? Jadi disuruh menggambarkan. Kemudian negara kita yang tercinta, yang merdeka sejak 45 tentu sudah banyak mengalami kejadian dan perubahan dalam berbagai aspek. Harapannya semua perubahan itu menuju Indonesia yang lebih baik sehingga kita menyongsong era kemajuan. Nah, cocok dengan tema kita, ya, menyongsong era kemajuan. Namun pada modul ini kita akan membatasi pada 3 aspek, yaitu pertanian, transportasi, dan teknologi informasi. Ya. Ini ya 3 unit, namun sebagaimana yang saya jelaskan bahwa hanya 2 unit yang akan kita tuntaskan pada periode semester ganjil. Ya. Periode semester ganjil itu dari bulan Juli sampai bulan Desember. Berikutnya kita akan melihat seperti apa dalamnya modul yang akan kalian pelajari, ya. Ini adalah unit 1 atau bab 1 menuju kedaulatan pangan, ya. Seperti ini tampilannya. Nanti secara perlahan-lahan kalian bisa membacanya, ya, baik lewat laptop atau Chromebook atau bisa juga lewat Android Anda, ya. Bagi yang tidak memiliki Android, bisa dikonsultasikan dengan tutor Anda untuk diberikan print out-nya, ya. Ini isinya, ya. Bisa dipelajari secara pelan-pelan, ya, dibaca sambil dipahami, ya.
ada penjelasan para tokoh, ya, inspirator di bidang pertanian, penemu-penemu ya. Kemudian ini ada prediksi pertanian masa depan. Nah, ini ada latihan unit 1, latihan bab 1. Ada soal, ada berapa soal ini? 10 soal ya. 10 soal diisi, ya, ditulis di kertas atau di buku yang dibagikan oleh tutor kalian masing-masing. Jadi unit 1 ada 10 soal. Kemudian ada tugas ini. Anda diminta membuat perbandingan. Ini gampang ya tugasnya. Begitu, ada soal, ada tugas di modul ini ya, pada bab 1, unit 1. Nah, ini ada langkah-langkah bagaimana membuat perbandingan tadi. Jadi Presiden Soeharto, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian ada Presiden Megawati, ya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Anda disuruh untuk tuliskan kesimpulan, ya, apa persamaan, apa yang menurut Anda paling berhasil, dan seterusnya. Nah, kemudian ini unit 2, ya, transformasi kendaraan membuka potensi pariwisata. Ini uraiannya, ini tampilannya seperti ini, ya. Ini bisa dibaca, ya, kalian pelajari. Nah, ini ada latihan lagi ya. Ada latihan unit 2, latihan bab 2. Ada soal, ada 11. Kemudian ada penugasan ini ya, sama. Anda disuruh untuk ini menyelesaikan tugas, membuat artikel ya, artikel tulisan, menulis laporan observasi sederhana. Nah, gitu. Ada langkah-langkahnya di sini. Begitu. Saya kira demikian ya untuk penjelasan pada setiap modul ini. Saya berharap adik-adik dengan serius bisa menyelesaikan semua, baik itu soal, ya, latihan maupun penugasan, ya. Sehingga menjadi bekal kalian untuk menguasai materi ini dan akhirnya apa? Siap menyongsong era kemajuan. Demikian ya adik-adik sekalian. Dan kita akan berjumpa pada pertemuan berikut, tentu dengan mata pelajaran yang berbeda.